Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama RRI Lok Semawe di obrolan budaya. Dan kali ini bersama RRI Lok Semawe akan menghadirkan topik mengenai bahasa Aceh nasibmu kini. Saya Amalia akan hadir menemani Anda untuk 1 jam ke depan. Dan untuk itu pendengar sudah hadir bersama kita para narasumber yang akan membahas mengenai bahasa Aceh. Seperti apa perkembangan bahasa Aceh untuk saat ini? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak pulau, beraneka ragam suku dan juga bahasanya, termasuk juga bahasa Aceh. Nah, untuk itu sudah hadir ada Bapak Ilham Rizky Pratama. Beliau adalah budayawan. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, salam sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ini dia sebutnya abang aja lah ya, karena kita Boleh. beda tipis 19-20. Berikutnya ada Pak Hamdani. Beliau adalah guru juga sebagai penulis buku bahasa Aceh. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Maulizar Syaputra, beliau ketua Seni Budaya Maharaja dan juga pemerhati budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Ini Salam kelihatan sehat. sehat sekali ya. Iya, kemudian juga ada tokoh muda kita di sini ada Pak Adi Saputra. Ini lihat sebutkan abang-abang semuanya. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini agak bass sedikit ya suaranya. Baik, kita berbicara mengenai bahasa Aceh yang bagaimana nasibnya saat ini. Kalau kita lihat memang bahasa tutur, bahasa Aceh sudah sangat jarang sekali kita dengar. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin langsung ini ke Pak Hamdani. Bagaimana sejarah bahasa Aceh itu sebenarnya, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih. Hari ini kami telah dihadirkan ke studio Radio Republik Indonesia Lok Semawe dalam bincang-bincang bahasa Aceh nasibmu kini. Baik, menjawab dari Mbak presenter kita hari ini, bagaimana mengenai asal-usul sejarah perkembangan bahasa Aceh. Baik, kalau kita berbicara tentang perkembangan asal-usul bahasa Aceh, sebenarnya bahasa Aceh dulu itu ditulis dalam aksara atau huruf Arab Melayu, atau dalam kita orang Aceh sering mengenalnya dengan Jawa. Jadi menulis ini sebenarnya adalah tradisi intelektual Muslim yang sudah berabad-abad yang lalu, di mana para ulama dan sastrawan Islam itu sudah menulis dalam kitab-kitab ya, yang sering menjadi rujukan pengajian di Aceh. Kemudian juga kita misalnya dalam pembacaan syair-syair atau kasidah di Aceh. Jadi untuk selanjutnya muncullah dalam tulisan Latin. Jadi kalau bahasa Aceh seperti yang saya tulis ini dalam versi Latin, itu orang yang pertama menulisnya adalah Profesor Budiman Sulaiman. Beliau adalah salah seorang pakar bahasa Aceh dari Universitas Syakola di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi penulis-penulis selanjutnya merujuk kepada karya-karya beliau itu. Kemudian ada satu lagi yang seangkatan dengan beliau, itu Dr. Abdul Ghani Asik, juga akademisi di Universitas Syakola. Termasuk buku yang saya tulis ini, itu merujuk kepada 2 ahli bahasa Aceh yang bisa kita sebut ahli bahasa Aceh terkemuka atau tersohor. Jadi itu kalau berbicara tentang asal-usul, Pak. Itu adakah bahasa Aceh ini masukan atau dibawa oleh orang-orang asing seperti dari Arab atau negara-negara lainnya ini, Pak? Ya, kalau kita melihat perkembangan bahasa Aceh dari segi pengaruh asing, kalau seperti tadi itu Arab, Melayu atau Jawa itu memang pengaruh aksara bahasa Arab, termasuk Arab Melayu ada versi lain. Kalau Arab Melayu itu Arab tapi isinya bahasa Melayu, sementara Jawa Arab Aceh.
Jadi ada pengaruh-pengaruh. Memang berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Mungkin kalau daerah lain mesti ada aksara Jawa, ada aksara Jawa, misalnya di Jawa ada aksara Gayo di Aceh Tengah. Sementara di Aceh itu merujuk kepada aksara Arab karena Aceh ini kental dengan pengaruh syiar Islam ya. Kalau Latin itu bisa kita sebutkan bahwa orang pertama yang menulis bahasa Aceh dalam Latin itu adalah seorang Belanda. Belanda sudah menjadi catatan sejarah Aceh. Orang pertama yang menulis bahasa Aceh dalam Latin itu adalah Senok Hogrenyo. Jadi Dr. Senok Hogrenyo seorang orientalis yang saat itu ditugaskan ke Aceh, bisa dikatakan untuk memata-matai atau orang Aceh bahkan menyebutnya sebagai seorang ulama yang akhirnya ketika dia dikirim ke Aceh sambil melakukan invasi tugas intelijen Belanda, mereka menulis dalam aksara Latin. Nah, itulah yang menjadi inspirasi bagi saya kenapa hari ini tidak ada orang Aceh yang menulis buku bahasa Indatu leluhurnya dalam bahasa Latin atau dalam Arab, Melayu atau Jawa tadi. Jadi kita merasa prihatin bahwa jarang sekali orang-orang Aceh yang mau menulis tentang bahasa Aceh. Inilah tujuan saya menulis buku ini adalah agar bahasa Aceh ini tidak punah. Kalau istilahnya untuk bidang pelestarian alam, komodo tidak punah. Saya ingin melindungi bahasa Aceh sebagai bahasa dunia. Jadi bahasa Aceh ini sebenarnya bukanlah bahasa daerah. Seperti bahasa-bahasa daerah lainnya, kita ingin mengatakan bahwa bahasa Aceh ini adalah bahasa dunia Melayu. Berarti dalam penulisannya itu dalam bahasa Arab ya, bahasa Latin, tulisan Latin, bahasa Latin untuk tulisan Arab, seperti itu? Iya, kalau ini Latin dalam bentuk huruf Latin ya. Itu yang versinya Profesor Sulaiman Budiman. Sementara yang Arab itu yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab di pesantren-pesantren, misalnya kalau yang versi Arab Melayu kan Masail al-Muhtadin dan lain-lain. Tapi ada juga versi kitab-kitab itu dalam versi aksaranya huruf Arab tapi bacanya Aceh. Sementara versi saya ini versi Profesor Sulaiman Budiman yang langsung kita tulis dalam bahasa Aceh tapi tulisannya Latin. Seperti bahasa Indonesia. Iya. Huruf Indonesia. Iya. Kalau bahasa Indonesia seiring berkembangannya tahun itu ada perbaharuan, ada EYD. Nah, kalau untuk bahasa Aceh ada perkembangannya juga seiring zaman ini? Ya, kalau berbicara tentang ejaan bahasa Aceh memang beberapa kali mengalami perubahan. Misalnya untuk versi yang ditulis oleh Senok Hogrenyo, itu misalnya pada penulisan Rayo. Rayo itu kan diberikan huruf U ya. Yang kadang-kadang termasuk desa-desa di Aceh terjadi penulisan yang berbeda-beda di KTP orang. Padahal kampung yang sama. Ada yang ditulis Rayo dengan huruf E saja. Ada yang menggunakan huruf U. Misalnya Idi Rayo. Itu versi Idi Rayo menggunakan U itu adalah versi Aceh Belanda. Kemudian ada juga bahasa Aceh yang menggunakan diakritik ya. Diakritik istilahnya baris. Baris di atas ada berupa titik 2 kan. Ada yang aksennya naik turun. Mengapa itu diperlukan? Karena dalam bahasa Aceh E3. Apa itu? Misalnya kalau dalam bahasa apel sama apel. Oke. Ya kalau bahasa Aceh itu E3. Keh beda. Iya. Keh lain lagi. Iya. Begitu juga dalam bahasa Aceh itu 3. Berbeda dengan bahasa Indonesia hanya 2 macam kan? Jadi, bahasa Aceh O-nya 3. Jadi artinya ada modifikasi juga di sini dalam bahasa Aceh ya? 3 versi O ini beda-beda artinya. Misalnya yang E tadi kita beri contoh. Baro ba'lung keke bro urat keh lam ke. Ini mana yang keh yang menunjukkan kantong baju? Mana yang berupa korek api?
Mana yang berupa menggaruk-garuk, keh. Oh. Kayak orang berkudis, keh. Iya. Bedanya tipis ya. Beda tipis. Bedanya tipis ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan dalam membaca, dibuatlah aksen. Iya. Dan untuk bahasa Aceh sendiri, kalau untuk seluruhnya itu ada berapa bahasa ini untuk bahasa tutur? Oh, di sini kita ada di bab dialek ya. Dialek bahasa Aceh itu banyak ragam. Ada sekitar 10 mungkin? Iya, lebih kurang ada dialek bahasa Aceh yang kental dengan ra-nya tipis. Baro misalnya. Berbeda dengan dialek kita di Aceh Utara Lusma itu pase. Iya. Baro. Dalam dialek Aceh Besar, barosa terjadi bunyi seperti da dalam bahasa Arab, barota. Iya. Namun kita mengikuti di yang standar, misalnya seorang penyanyi Aceh atau budayawan ini seniman dalam melantunkan pantun lagu-lagu Aceh itu kan menggunakan bahasa Aceh yang standar. Misalnya Sabirin itu kan dari Melabu, tapi dia mengikuti bahasa Aceh ketika bernyanyi, bahasa Aceh yang standar pase atau dialek Pesangan Matang Gelempang atau dialek Pidi ya. Iya, karena ada juga Aceh Gayo, kalau Melabu itu ada Minang-Minangnya sedikit gitu ya, banyak raganya dan ini sangat menarik sekali. Tapi timbul pertanyaan kenapa generasi muda kita ini sudah jarang menggunakan bahasa tutur, bahasa Aceh itu sendiri. Mungkin dari Pak Adi ada alasannya ini kenapa generasi muda kita ini sudah jarang sekali menggunakan bahasa Aceh. Baik, terima kasih. Bisa kita katakan bahasa Aceh itu kan bahasa sehari-hari ya. Orang Aceh itu memang udah menjadi bahasanya. Jadi kenapa saat ini orang lebih berbahasa Indonesia, kaum mudanya baik itu dari anak-anak remaja bahkan dewasa sekalipun, itu dikarenakan transisi ya. Ini kalau kita lihat dalam rumah tangga bapak dengan ibunya si anak itu berbahasa Aceh mereka berdua, tetapi anaknya diajari bahasa Indonesia. Nah, di sini ada transisi. Pada saat anak tersebut besar, otomatis dia kurang berbahasa Aceh tapi lebih kepada berbahasa Indonesia. Begitu juga dari segi pendidikan. Di ranah pendidikan, guru-guru kemudian mereka sesama berbaur itu berbahasa Indonesia. Orang anak sekolah misalnya, anak-anak sekolah yang berbahasa Aceh mereka sesamanya. Kemudian mereka berbaur dengan orang-orang lain, itu mereka berbahasa Indonesia. Itu yang kedua, faktor kedua. Faktor ketiga, di pemerintahannya. Pemerintahannya itu juga komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dari segi surat menyuratnya, macam-macam dan sebagainya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, secara tidak langsung, bahasa Aceh itu adalah tertinggal dikarenakan faktor-faktor tersebut. Namun, jika ini adanya di Aceh, walaupun kita tidak menuturkan bahasa Aceh, tetapi orang Aceh pasti bisa berbahasa Aceh. Ya, seperti itu. Ya, karena memang kita juga memperingati ada Hari Bahasa Ibu ya, tutur ibu, bahasa tutur. Dan untuk menurut Abang ya, untuk bahasa Aceh itu sendiri sekarang kan sudah mulai berkurang kita pergunakan. Itu sudah mulai era-era tahun berapa itu Pak kira-kira? Kalau masalah era kita kurang paham ya, kurang tahu. Namun bisa kita katakan saat teknologi masuk di situ bahasa sudah mulai berkurang. Nah, karena kenapa? Teknologi itu mengajarkan bahasa Indonesia, ya umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga di saat pendidikan mengurangi kurikulum bahasa itu juga di situ. Atau mungkin ada faktor gengsi di sini Bang. Mungkin Gengsi ada juga. Seorang ibu mungkin wah nanti kalau di sekolah komunikasi sama teman-temannya ada yang berbahasa Indonesia, tahu-tahu kalau di rumah kita bahasa Aceh nanti sampai di sekolah atau agak-agak tebal gitu. Iya. Ki mau kemana Ki? Ya. Seperti apa? Gengsi. Apakah faktor penyebabnya salah satunya itu? Ya, itu bisa kita katakan faktor utama di situ. Karena kenapa? Orang Aceh melihat logat bahasa Aceh itu seakan kolot, kuno. Jadi ketika ada orang berbahasa Indonesia, kemudian bahasanya
ada logat Acehnya, macam tadi dikatakan, itu orang akan tersenyum atau ketawa, ya. Tapi bagi orang lain di luar, ketika kita berbahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia tersebut ada logat Acehnya, orang tahu bahwasanya ini adalah orang Aceh, mereka senang. Karena kenapa? Inilah orang Aceh. Tapi ketika misalnya orang biasa, kita tidak tahu ini apa ini. Apakah orang Aceh, atau orang Jawa, atau orang Batak, atau orang Melayu, atau orang Padang, dan sebagainya. Itu mungkin akan biasa saja bagi orang yang di luar sana. Tapi bagi orang kita yang di Aceh, ketika melihat orang berbicara bahasa Indonesia, kemudian ada keluar logat Aceh, mungkin agak miris. Ya, seperti itu. Iya. Baik, kalau untuk Pak Molizar ini. Nah, selaku pemerhati budaya, kalau menurut Bapak ini kenapa generasi kita sudah jarang menggunakan bahasa Aceh dalam pergaulan sehari-hari? Baik, kalau kita perhatikan, salah satu penyebabnya itu adalah masalah teknologi. Karena seperti yang dikatakan oleh Bang Adi tadi, pada saat kita membuka HP itu rata-rata kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau misalnya kita buka sosmed pun dengan berbahasa Indonesia. Jadi kita pun selaku anak-anak muda, anak-anak pun mulai lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Acehnya. Kalaupun mereka menggunakan bahasa Aceh, ya mereka ya sesama-sesama mereka yang mengerti bahasa Aceh. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak pendatang dari luar kemari dan mereka bergaul dengan sesama orang Aceh, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun teman-teman seprofesinya ataupun teman-teman kerjanya menggunakan bahasa Aceh, otomatis dia tidak akan mengerti. Dan banyak juga kita lihat sekarang pendatang-pendatang dari luar sudah mulai mempelajari bahasa Aceh. Dari bahasa Aceh yang memang dari bahasa Aceh yang lembut sampai dengan yang kasarnya. Nah, jadi setiap mereka pun berdialog dengan menggunakan bahasa Indonesia, di saat temannya menggunakan bahasa Aceh, dia sedikitnya tuh mengerti. Nah, jadi mungkin salah satu faktornya itu tentang masalah teknologi. Begitu. Nah, kalau teknologi ini kita langsung Bang Riki nih. Nah, ini kayaknya agak-agak lebih mudah dari yang lain ya. Atau mungkin karena pengaruh PBB sini. Iya, karena tadi teknologi, Abang sudah menyebutkan teknologi. Nah, bukannya itu menjadi satu daya tarik ya, bisa kita manfaatkan untuk positif. Media sosial banyak sekali ini ya, ada ini, ada ini, ada ini. Dan untuk bahasa Indonesia aja sudah banyak dimodifikasi. Nah, kalau bahasa Aceh mungkin bagi generasi muda kalau dimodif lebih ada daya tariknya. Kalau menurut Abang seperti apa? Kalau menurut saya, dengan canggihnya teknologi, kearifan lokal bahasa Aceh itu terkikis dengan sendirinya. Disebabkan dengan arus globalisasi yang kita hadapi sekarang dengan kecanggihan kita sekarang. Contoh beginilah saya bilang. Sekarang, kalau misalnya di luar Aceh itu ada namanya unduh manten, unduh mantu. Hai, sekarang di Aceh sudah ada unduh darah baru. Unduh darah baru, unduh lintu baru, pada cok ya unduhnya. Sebenarnya inta darah baru, inta lintu baru. Ya, itu dia. Sekarang baru, sudah ada unduh. Sudah ada unduh. Berarti Lia yang ketinggalan ini. Sekarang udah ada unduh. Dari mana asal unduh itu? Dan yang kedua, mungkin contoh yang kedua. Sekarang ada kalangan muda mengatakan sama kawan-kawannya ini. Contohnya begini. Hai long kue update ro kusingahnya laga. Kue update. Apa aplikasinya yang update ro keroyan? Ini sekarang banyak terjadi ini. Iya, iya. Jadi update. Pakai nih pegalung kuya penguiro, kuya menguiro. Ya, itu yang sering terjadi. Jadi menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Indonesia itu sudah dicampur, nggak tahu lagi yang mana yang asli bahasa Aceh dan yang mana yang asli bahasa Indonesia. Berarti Abah mengakui bahwa ada pengaruh budaya luar. Pengaruh budaya luar sangat-sangat terpengaruh. Yang takutnya kita lama-kelamaan generasi ke depan itu bisa hilang bahasa Aceh dengan sendirinya. Jangan sampai kita orang Aceh menjadi tamu di negeri sendiri. Karena jarangnya bertutur dengan bahasa kita dengan sendiri. Teknologi tadi. Saya sepakat kayak kata Pak Adi, Pak Moli ya, dengan arus teknologi masuk budaya asing.
Baik, semakin asik saja ini perbincangan kita untuk malam hari ini dan pendengar kami akan kembali dengan topik kita mengenai bahasa Aceh nasibmu kini setelah yang ini. Kasihnya saja. Le kupike sabe-sabe mu perkara kuliah golom na gelar sarjana bangan yah getanyong bakon golom kawi sudah dosen tanyong pajan skripsi ka bapa dumka becewek ngan adik leting nyak deh dinging mentang muda kumis tekrut sabe bek de mahasiswa tuha jauh kampus jareng bek medemeng kawan lama takut cita nyong pulang prengonyo kajula lemoh anak muda hanapat begahaba lemoh anak muda bayah fikir di bancara Metamah lam persoalan nyotan ijazah sang hancerah masa depan kibanta pelaku kata lanjo go pikir menan baropah udep nyokana baje seragam dip malam ku pikir kibancara berselesai SKS golom sep skripsi golom proposal tamasa kerule tro telefon bak calon tuan nyohan lu tonyo anak lon bek le kalamar lu moh anak muda hanapat begahaba lu moh anak muda bayah fikir kibancara lemoh anak muda hanapat begahaba lemoh anak muda bayah fikir kibancara bayah fikir kibancara bayah fikir kibancara. Kembali kita di obrolan budaya. Kali ini berbicara mengenai bahasa Aceh nasibmu kini. Dan bersama narasumber kita masih dengan Pak Hamdani juga, Bang Riki, ada ketua tokoh pemuda ya. Untuk malam hari ini ada Bang Ilham juga, ada Bang Maulizar juga. Baik,
kembali ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, kalau di sekolah itu masih adakah pelajaran bahasa Aceh yang diajarkan kepada murid-murid? Baik, kalau untuk saat ini saya sudah mengecek ke beberapa sekolah, itu tidak ada lagi. Tapi sebelumnya, beberapa tahun yang lalu itu ada di jenjang tingkat SMP, SD atau MIN ya, itu ada. Termasuk kita temukan beberapa buku sama anak SD itu pelajaran murno bahasa Aceh. Itu dalam seminggu ada berapa jam? Ya sekitar 2 jam lah. Dalam seminggu 2 jam, Iya. berarti dalam seminggu 1 hari itu Iya. ada pelajaran bahasa Aceh. Itu untuk murid SD saja atau yang Bapak ketahui sampai tingkat Iya, SMA? waktu itu SD MIN ya, dalam kurikulum muatan lokal. Namun saat ini kan sudah mencuat lagi dengan instruksi Gubernur Pak PJ ya, yang sudah menganjurkan agar penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis ya, di semua instansi pemerintah dan pendidikan di Aceh. Kita juga berharap pada pihak Dinas Pendidikan agar mensosialisasi dan dikembalikan pelajaran bahasa Aceh minimal di tingkat SD ya. Jadi untuk saat ini untuk SD sendiri tidak ada pelajaran bahasa Aceh lagi di sekolah? Tidak. Sudah berapa lama ini Pak? Sudah lebih dari 5 tahun lah. Oh, sudah lebih 5 tahun. Berarti zamannya itu masih ada lah ya, masih. Iya. Iya, alasan tidak ada lagi mungkin Pak? Ini karena kan seiring dengan beberapa kali terjadinya perubahan kurikulum. Jadi dengan ada perubahan kurikulum, tentu pelajaran-pelajaran sekolah juga ada beberapa yang berubah mungkin ya. Ini mohon kita tinjau kembali dengan kurikulum baru ini sudah ada lagi kearifan lokal, tapi belum dimuatnya muatan lokal bahasa Aceh. Termasuk sudah ada sejarah kearifan lokal, misalnya sejarah Malikus Saleh pada proyek kearifan lokal di SMA. Kalau untuk diusulkan lagi sudah ada pengajuan untuk mengusulkan lagi bahasa daerah itu menjadi pelajaran di sekolah? Belum ditentukan jenis muatan lokal itu apa. Karena awal-awalnya termasuk di sekolah kami di SMA Negeri 1 Lhokseumawe, muatan lokal awalnya tentang sejarah budaya Aceh. Sejarah Malikus Saleh, ada budaya Aceh, pantun dan sebagainya. Tapi kemudian bulan selanjutnya sudah lain lagi muatan lokalnya. Jadi mungkin sudah ada sebagian penerapannya, tapi belum utuh dalam satu pelajaran. Masih bercampur dengan kearifan lokal. Ada prakarya tentang misalnya ini apa motif-motif Aceh kan? Iya, tapi tidak dengan bahasa ya? Tidak difokuskan khusus pada bahasa dan sastra Aceh. Iya, dan itu tadi kalau sebagai tokoh muda ini Bang Adi, sayang sekali, kita sayangkan ya kalau di sekolah sudah tidak ada lagi bahasa daerah yang diajarkan kepada khususnya murid SD. Nah sementara baru-baru ini PJ juga sudah mengeluarkan edaran bahwa setiap hari Kamis, nah itu di perkantoran menggunakan bahasa tutur bahasa Aceh. Kalau menurut Abang seperti apa ini? Ada tolak belakangnya? Ya. Hemat saya, kalau kita lihat Aceh, itu kita bicara MAA, kalau dari segi pemerintahan ya. Kita bicara MAA, kita bicara MPD di situ. Kenapa? Itu adalah salah satu lembaga istimewa Aceh yang terfokus kepada pendidikan dan adat budaya Aceh. Nah, kemudian dipadukan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan pada umumnya. Ya. Jadi kan khusus untuk Aceh, kita ada lembaga istimewa yang menangani hal yang sama. Jadi yang bisa saya sampaikan dalam hal ini, sama-sama kita berpikir, baik itu dari instansi misalnya, kemudian kita berembuk dengan Prokopimda kalau kita di sini, ya Pemko Lhokseumawe, kita ajak budayawan, sejarawan, sastrawan dan sebagainya yang memang mereka memiliki rasa, ya memiliki rasa. Sama-sama kita kembangkan, dan hal ini yang dibuat oleh PJ Wali Kota itu kan telah dilakukan oleh wali kota sebelumnya, Swedi Yahya dulu. Kalau dulu hari Jumat, ya hari Jumat
setiap perkantoran dan sarana pendidikan wajib berbahasa Aceh, termasuk dalam hal surat menyurat. Ya, itu mungkin sekarang dikembangkan lagi. Nah, kalau dalam hal pengembangan, sebaiknya seperti yang saya katakan tadi, coba dulu berbaur semuanya, kasih ide, kritikan, saran dan sebagainya dalam hal ini supaya bahasa itu digunakan lagi, diterapkan lagi dalam kurikulum pendidikan, begitu juga dalam hal sosialisasi, galakkan kembali di tempat umum juga dituliskan bahasa-bahasa Aceh, ya, sehingga orang-orang lebih lagi meminati bahasa Aceh tersebut. Demikian. Iya, jadi kalau kita bilang penggunaan bahasa Aceh di hari Kamis untuk di perkantoran dibandingkan dengan pelajaran untuk anak SD, ini kan masih lebih ke anak SD-nya ya, karena mereka kan generasi muda kita, penerus. Kalau untuk yang di perkantoran ya bukan tidak kita dukung sepenuhnya atau seperti apa ya, tapi alangkah baiknya ya kalau menurut Pak Adi tadi mengatakan di sekolah SD sebaiknya ya diadakan lagi pelajaran tentang bahasa Aceh ini. Sebaiknya semua lini, baik itu dari sekolahan, perkantoran, tempat keramaian, itu digalakkan kembali. Misalnya di tempat keramaian itu didirikan baliho, spanduk, poster dan sebagainya. Misalnya seperti ini nih ya, saatnya Anda dengar dan bicara diri ya, itu ada bahasa Acehnya di bawah. Nah, seperti itulah. Jadi orang tahu ketika ada orang yang bukan orang Aceh, oh ini bahasa Acehnya seperti ini. Ya, seperti itu. Ada digalakkan. Nah, jadi sama siapa hal tersebut terfikir? Tentunya sama orang-orang yang orang budayawan, sastrawan, sejarawan, pemerhati seperti tadi. Nah, mereka akan ada pikiran-pikiran tersebut. Nah, dengan itu kan ada sarana di sini. Pemerintah telah membangun khusus untuk Aceh, kan ada lembaga istimewa di sini. Ada MA, ada MPD. MA lebih kepada budayanya, MPD lebih kepada pendidikannya. Coba dulu berbaur. Duduk mereka, kemudian ada seperti Bapak ini juga seorang penulis. Nah, di sini coba kita berbaur. Apa yang harus bisa kita ciptakan, atau harus kita cetuskan, atau kita konsepkan tentang Aceh ini dari segi bahasanya, budayanya, macam-macam dan sebagainya. Nah, inilah perlunya tokoh-tokoh muda ya dengan ide-idenya. Jadi bukan hanya di perkantoran saja atau di sekolahan saja, tapi semua lini. Tujuannya ya satu itu, untuk melestarikan bahasa Aceh ini tadi ya. Mungkin dengan semuanya ikut menggalakkan andil ya, situ. melestarikan bahasa Aceh. Nah, mungkin sudah menjadi satu kebiasaan sehari-hari kita bertutur dengan bahasa Aceh. Kalau Bang Maulizar sendiri ini, apa upaya yang dilakukan agar bahasa Aceh ini tetap disukai oleh generasi muda? Mungkin ada trik khusus, kalau Bang Adi tadi mengatakan ya kita lestarikan dengan cara ya seperti itu. Ada tulisan, di bawahnya ada transkrip bahasa Aceh. Kalau menurut Abang? Baik, kalau menurut saya supaya kita lebih meminati bahasa Aceh itu, maka seringlah berbaur dengan teman-teman sesama orang Aceh itu, bisa menggunakan bahasa Aceh dan bisa dibuatkan semacam seminar ataupun acara-acara yang temanya itu mengangkat tentang bahasa Aceh itu. Nah, karena kalau misalnya tidak dibuatnya seminar ataupun pelatihan tentang bahasa Aceh yang sebenarnya, mereka mungkin akan lebih tertinggal. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ilham tadi, bahasa Aceh sekarang sudah banyak dicampur dengan bahasa-bahasa lainnya. Jadi kalau misalnya dilakukan seminar ataupun pelatihan, penanggalan kata-katanya itu yang bagusnya itu seperti apa, seharusnya itu seperti apa. Jadi jangan ada campur baur antara bahasa Aceh dan bahasa Indonesia, sehingga bahasa aslinya itu hilang. Yang kayak yang tadi dibilang masalah unduh manten yang seharusnya intak darah baru atau pipreh darah baru, ini kata-kata yang itu sedikit-sedikit itu hilang. Nah, kalau misalnya kita lihat pun ada di semacam di tempat pesta-pesta perkawinan, ada yang namanya semapa,
para semapa ini sama-sama melantunkan pantun, yang lain ketawa, yang lain nggak mengerti bahasa Aceh ikut ketawa karena yang lain ketawa. Kalau misalnya kita tanya apa yang dia bilang, home, nggak tahu. Karena kalau misalnya Aceh-Aceh ke kota-kota sini, mungkin bahasa Aceh yang kental dengan bahasa Acehnya, mereka kurang paham. Sehingga kalau misalnya kita buat seminar ataupun pelatihan, mungkin mereka akan lebih paham seperti itu. Kalau tadi lihat Bang Ikat, Abang mengatakan kemajuan teknologi ya. Kalau kita pergunakan dari sisi kemajuan teknologi untuk memajukan, melestarikan kembali ini bahasa Aceh untuk generasi kita, apalagi ini generasi Z ya. Mereka mungkin larinya sudah sangat cepat sekali. Nah, menurut Abang kalau kita memanfaatkan teknologi ini, Bang? Kalau kita manfaatkan masalah teknologi, kalau kita lihat dari zaman yang modern ini, anak-anak mudanya mungkin sedikit cuek karena mereka banyak menghabiskan waktu ngegame ataupun hal-hal yang lain ataupun buka-buka sosmed. Jadi kalau misalnya untuk melihat tentang bahasa Aceh, ini artinya apa, coba ditranslatekan dalam bahasa Aceh, mungkin mereka kurang karena mungkin dalam kesehari-hariannya ada yang berbahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita lihat masalah teknologi mungkin agak kurang sedikit. Kalau tadi Pak Maulizar sudah mengatakan seperti apa mengupayakan agar generasi muda kita tetap ingin bertutur dengan bahasa Aceh. Nah, menurut budayawan, seorang budayawan ini Pak Ilham, seperti apa ini melihatnya agar generasi muda kita tetap ingin bertutur dalam bahasa Aceh? Mungkin menurut hemat saya, supaya anak muda ingin bertutur bahasa Aceh itu peran utama itu kalau bagi saya itu pemerintah. Pemerintah. Jadi yang kita lihat yang kemarin-kemarin itu isu instruksi gubernur itu sebenarnya jangan hanya di lini pemerintahan saja diterapkan, diwajibkan. Tetapi kalau bisa di khalayak ramai, habis itu gini dia, kalau di khalayak ramai tidak mesti saya setuju seperti Pak Adi mengatakan tadi. Setiap ada apa-apa di jalan di khalayak ramai, tempat wisata atau apa, contoh dalam bahasa Aceh, tapudu inan, bek tamang keno. Itu ditranslate dengan bahasa Indonesia, bek tamang keno. Maksudnya jangan masuk ke sini. Itu dengan bahasa Aceh. Jadi di mana-mana ada yang memang pusat-pusat masyarakat yang ramai tetap digunakan bahasa Aceh. Satu lagi maksudnya untuk pemerintahan kalau bisa. Jadi dimasukkan ke dalam kurikulum sastra bahasa Aceh di sekolah-sekolah kalau bisa. Dikembalikan lagi seperti dulu. Iya, kembalikan seperti dulu lagi karena setidaknya menjaga kearifan lokal kita. Kalau tadi Bang Ilham mengatakan sama seperti Bang Adi dan juga Bang Maulizar yang mengatakan untuk melestarikan bahasa Aceh ini bisa melalui sekolah, bisa melalui juga di masyarakat berbagai lini ya, termasuk juga di kafe-kafe. Sering nongkrong di kafe ini Bang? Kafe pun sekarang. Mungkin kalau di perkantoran tadi ada hari Kamis. Nah, kalau di kafe-kafe ada hari Jumat Sabtu mungkin. Khusus bahasa Aceh. Kalau itu kita tidak bisa kita terapkan karena di situ bukan orang Aceh aja, semua ada masuk di situ. Cuman kalau masalah kita untuk sosialisasi secara tidak langsung itu bisa kayak seperti tadi kita bicarakan bahwa kita tempel spanduk atau apa dengan kata-kata mutiara dengan bahasa Aceh atau pantun dengan bahasa Aceh. Setidaknya mereka mengingat itu apa. Sebagai daya tarik mungkin dari budayawan ada ide mungkin untuk seni kita buat pagelaran atau lomba-lomba dalam bahasa Aceh. Ide dari abang seperti apa? Kalau ide dari saya, jadi maunya, ini kan berbicara remaja tadi, berbicara remaja, aktiflah di lembaga-lembaga seni yang memang dia itu beraktivitas di kebudayaan dan menjaga kearifan lokalnya. Jadi menurut abang, generasi mudanya yang harus lebih giat lagi? Lebih giat mencari, karena jangan hanya duduk buang waktu main game selesai kayak Pak Mauli bilang tadi. Mungkin kalau menurut Bang Adi, apakah seperti itu juga ini tokoh muda? Generasi mudanya harus lebih giat lagi nih Bang? Ada benarnya yang dikatakan oleh Bapak Ilham tadi, budayawan ya. Tetapi begini, ini semuanya kan kembali kepada diri pribadi masing-masing ya.
Jadi kalau memang kita suka tanpa disuruh, tanpa dipaksa, pasti kita jalani, ya, kita tekuni. Ada hal yang memang harus kita paksa. Seperti halnya bahasa Aceh ini. Ini ada sedikit pemaksaan yang harus dipaksa untuk apa? Supaya ini tidak akan hilang di telan waktu nantinya. Karena kalau kita lihat saat ini tidak menutup kemungkinan apakah itu 10, 15, 20 tahun, bahkan 50 tahun ke depan, bahasa Aceh ini tidak ada lagi. Dan seperti Bapak Budayawan tadi katakan, ada pembaharuan di situ. Berbaur bahasa Indonesia juga menjadi bahasa Aceh. Nah, seperti raya, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada dikatakan tadi oleh Bapak Ilham, bahasa-bahasa Indonesia yang orang Aceh juga mengatakan itu bahasa Aceh. Ya, seperti Ya, itu. Abang tadi mengatakan ada yang harus dipaksa, ada yang tidak juga. Kalau yang dipaksa itu seperti apa, Bang? Yang dipaksa itu seperti kurikulum. Jadi ketika itu menjadi suatu mata pelajaran, orang baik itu orang asli Aceh maupun bukan orang Aceh sekalipun, mereka dipaksa untuk bisa menulis, membaca berbahasa Aceh. Nah, itu satu. Jadi tidak ada ketakutan kalau di lingkungan sekolah nanti karena dia bukan orang Aceh, tidak Iya. bisa berbahasa Aceh. Karena ada pelajaran bahasa Acehnya, Iya, mau tidak mau belajar bahasa harus Aceh. belajar. Itu satu. Iya. Yang kedua, seperti halnya di mall, kafe, kan di tempat-tempat keramaian itu sebenarnya pemerintahnya harus mengirimkan, atau nggak mesti dari pemerintah. Kita kan ada lembaga istimewa tadi, itu mengirimkan, menyurati kepada pemilik-pemilik kafe, adakan pentas berkenaan dengan budaya seminggu sekali. Nah, misalnya apakah itu merukun, misalnya yang zaman-zaman dulu, ya kan, ratib atau apalah, atau semacam musik tradisi, ya kan, dengan selingan syairnya berbahasa Aceh. Jadi orang yang di luar Aceh itu yang berkunjung ke kafe tersebut kan melihat ini berarti Aceh. Ya, nilai lokalnya nampak di situ. Artinya Bang, untuk melestarikan bahasa Aceh ini bukan hanya pemaksaan tadi pada generasi muda untuk lebih giat lagi. Ini kita pikirkan bersama juga, semuanya harus berpikir bagaimana cara untuk melestarikan bahasa Aceh ini. Menurut Abang seperti itu? Iya, seperti itu. Ya, kalau Pak Hamdani selaku penulis juga ya, penulis buku bahasa Aceh, mungkin ada ke depannya ini Pak, selain menulis di buku, ada menulis lagi mungkin di blog atau di mana ini Pak? Ya, sebenarnya teknologi itu kan ibarat pisau ya. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Bahkan kalau bagi kami penulis, itu bisa membuat cara kerja lebih mudah. Artinya ada juga bagian dari teman-teman yang pemerhati bahasa Aceh yang membuat website khusus Murno Bahasa Aceh. Atau dulu ada blog Murno Bahasa Aceh. Saya rasa kalau teknologi kita arahkan kepada hal yang bermanfaat, itu bisa termasuk membuat aplikasi kamus online, kamus Aceh Indonesia online. Bahkan di Universitas Syahkola di perpustakaan itu sudah ada perpustakaan digital, termasuk buku yang saya tulis itu sudah disimpan dengan cetakan Persilama cetakannya buku ini judulnya bahasa klasik orang Aceh. Jadi sudah disimpan tuh di perpustakaan Universitas Syahkola. Dengan kita mengetik judul buku, dia akan tersimpan buku. Jadi termasuk kita membuat grup-grup pembelajaran bahasa Aceh. Di sini ada grup misalnya Murno Bahasa Aceh yang di dalamnya termasuk pemetri Bapak Dr. Nurgani Asik. Jadi ketika ada kendala-kendala dalam pembelajaran bahasa Aceh, bisa kita berbagi pengalaman. Contoh kita misal dalam berbicara, sudah mengatakan sharing di grup. Itu di dalam grup khusus bahasa Aceh ini tidak dibenarkan menggunakan bahasa selain bahasa Aceh. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada pemaksaan. Ini khusus
grup belajar bahasa Aceh. Di sini tulis dalam bahasa Aceh. Jadi kita akhirnya akan memaksa diri, ada kata-kata yang kadang-kadang kita tidak tahu tapi ingin berbicara dalam konteks bahasa Aceh, maka kita akan dengan sendirinya akan belajar memperdalam bahasa Aceh. Iya, karena menarik sekali ya Pak Ade ya. Ada yang dipaksa, ada yang tidak. Yang dipaksa ini memang ya. Tapi biasanya makin dipaksa makin dipekel ini Pak. Iya, karena kalau di luar itu ada kampung yang khusus untuk bahasa Inggris. Kenapa kita tidak bisa gitu ya? Khusus berbahasa Aceh. Ya, mungkin ini pemerintah juga sudah mulai sedikit demi sedikit. Kalau sekarang di hari Kamis ya, kedepannya mungkin ada lagi perkembangan lainnya untuk melestarikan bahasa Aceh. Ini yang terakhir ini, Bang Maulizar, selaku pemerhati juga ini ya. Saran mungkin ke depannya ada Bang, untuk pemerintah kita bagaimana melestarikan bahasa Aceh ini agar lebih baik lagi ke depan. Ya, baik. Sarannya bagi pemerintah ya seperti yang dikatakan oleh sebelum-sebelumnya, kalaupun memang bisa setiap minggunya itu menggunakan bahasa Aceh, kenapa tidak seterusnya kita tetap juga menggunakan bahasa Aceh dalam surat menyurat ataupun dalam berbahasanya. Kalaupun memang sudah terbiasa nanti, insya Allah kemanapun kita pergi, bahasa kita, bahasa Aceh akan terus kita pergunakan. Kalaupun misal kita bilang logatnya orang Aceh, di saat kita keluar daerah lain, dengan logat kita ngomong bahasa Indonesia dengan logatnya logat Aceh, orang langsung tahu, langsung kenal. Oh ini dari Aceh ya? Karena dari logatnya. Karena di luar-luar sana, di daerah-daerah lain sana, mereka bangga dengan logatnya. Kenapa kita harus minder? Kenapa kita harus malu dengan logat kita Aceh? Sedangkan di luar sana, mereka bangga dengan logatnya dan masih menggunakan logat daerah mereka masing-masing. Kenapa kita harus malu? Ya, seperti itu dulu, Kak. Iya, kalau dari Bang Adi mungkin ada harapan ke depannya seperti apa, Bang? Harapan saya kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Lok Sumawe, umumnya pemerintah Aceh, lebih berdiskusi. Coba lebih berdiskusi dengan lembaga keistimewaan ya. Mungkin mereka ada ide, banyak ide dari mereka. Jadi bisa menghasilkan suatu suatu produk ya, produk yang akan kita uji dan akan kita persembahkan kepada khalayak ramai masyarakat misalnya. Dan terus kepada seniman, budayawan, sastrawan Aceh, itu coba dong, ya kan itu, coba dong lebih fokus. Karena kan saat ini kita lihat seniman Aceh itu mereka dalam termasuk kategori kayak mana ya? Ekonominya. Jadi di saat mereka lebih kepada seni atau kepada budayanya, mereka harus berpikir, aku ini kerjaku gimana? Nah, jadi coba, jadi pemerintah juga memerhatikan mereka, mereka juga memerhatikan ke pemerintah, kan sama-sama ini. Begitu juga dengan remaja, orang tua, dan sebagainya, masyarakat umumnya itu juga sama-sama. Jangan hari ini mau nih kita lihat. Selama PJ Wali Kota Lok Sumawe, kita berikan apresiasi ini kepada PJ Wali Kota. Selama beliau di sini banyak penampilan-penampilan seni budaya dibuat di museum kemarin itu, termasuk ada sedati dan sebagainya itu ya. Namun kita bisa perhatikan, ini kita selaku tokoh misalnya orang yang melihat ya kan, kita bisa perhatikan sewaktu tampilan sedati dimainkan, pengunjungnya mundur. Band masuk, mereka maju. Berarti ini kan minat masyarakat sendiri kita, orang Aceh sendiri sudah kurang. Kenapa seperti itu terjadi? Karena mereka tidak tahu apa itu sedati. Nah, jadi kita harus beritahu. Kita harus beritahu seperti ini sedati. Cara beritahu bagaimana? Di kurikulum pendidikan masukkan. Seminar sosialisasi ini itu masukkan semuanya. Jadi mereka tahu, oh inilah sebenarnya. Jadi mereka hanya tidak
memandang apa ini ya nggak bagus, ini adalah punya zaman dulu nih. Ketika ada masuk musik, ini bagus, yuk kita nonton. Nah, kan ini transisi. Nah, jadi harapan saya kepada pemerintah sama-sama anggarkan, panggil, berembuk, coba ciptakan suatu produk terbaru berkenaan dengan bahasa Aceh itu, dan coba di tempat-tempat bertuliskan, apakah itu dalam bentuk apapun, tuliskan bahasa Aceh di situ agar orang Aceh dan orang di luar Aceh ketika berkunjung ke Aceh, oh ini Aceh. Jadi ada nilai Aceh di situ. Baik, kalau dari Pak Hamdani sendiri seperti apa ini harapannya? Jadi harapan saya yang pertama agar bahasa Aceh bisa dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Aceh, mulai dari SD minimal sampai dengan SMP. Kemudian saya berharap kepada seluruh generasi Aceh, yang pertama untuk berkomunikasi dengan bahasa Aceh yang santun. Kita melihat saat ini banyak anak-anak Aceh generasi milenial yang kehilangan identitas. Kadang-kadang mereka sudah tidak santun lagi, baik berkomunikasi itu di dunia nyata maupun di TikTok, istilahnya di Facebook dan media sosial lainnya. Kita melihat kadang-kadang sebagian anak-anak Aceh sudah tidak santun dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan etika kita orang Aceh. Bisa disebut sebagai orang Aceh ini adalah orang yang sangat kental dengan syariat Islam, dan orang Aceh ini adalah cucunya para pahlawan dan ulama. Kemudian kita juga mengharapkan kepada pemerintah agar mendukung jika adanya penulisan buku-buku berbahasa Aceh. Seperti buku yang terbaru ini dibuat lomba di Balai Bahasa Aceh di Banda Aceh untuk menyeleksi 24 naskah konten buku bergambar berbahasa Aceh untuk anak SD ini. Bisa untuk anak SD kelas 3 dan kelas 4. Nah, ini dua bahasa, berarti melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan melestarikan bahasa Aceh sebagai budaya leluhur nenek moyang kita. Jadi dikemas dalam bentuk bergambar sehingga disukai oleh anak-anak. Nah, jadi di sini melibatkan penerjemah bahasa Aceh. Artinya kita berarti hampir sama dengan bahasa Inggris yang memerlukan penerjemah. Ini saya sendiri di sini, istri saya sebagai penulisnya ya, yang beliau juga seorang, saya sebagai penerjemah dalam buku ini. Jadi sehingga kita ingin kembali agar bahasa Aceh ini menjadi bahasa dunia, dan bahasa-bahasa Aceh yang sudah punah seperti tadi, anak Aceh sudah malu memanggil Pak Awanya, tapi mereka lebih senang memanggil Om. Termasuk anak kita kan, semuanya panggil Om, padahal kita kan ada sapaan dalam bahasa Aceh untuk orang tua, untuk paman dan sebagainya. Itu adalah termasuk gengsi tadi, sehingga kita menyarankan kepada generasi jangan malu berbahasa Aceh. Bahasa apapun kita pelajari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa teknologi dan sebagainya, namun jangan pernah sekalipun melupakan bahasa nenek moyang kita orang Aceh, bahasa Aceh sebagai bahasa dunia, bukan bahasa daerah. Iya, bisa menjadi bahasa yang mendunia, ya bahasa Aceh. Ya tetap optimis ini untuk kedepannya. Nah, ini buat Bang Ilham, dari awal semangat sekali yang mengatakan bahwa bahasa Aceh nasibmu kini itu sudah terpengaruh dengan budaya luar ya. Di hari-hari pengantin gitu ya, sudah masuk. Nah, harapannya ke depan seperti apa? Harapan saya, kalau menurut saya bahasa Aceh, bahasa itu adalah karakter identitas diri kita, dari mana kita berasal. Dan kepada kawan-kawan semua atau remaja-remaja yang ada sekarang, atau masyarakat Aceh lah umumnya, jangan pernah malu berbahasa Aceh. Jangan pernah malu, karena bahasa Aceh itu adalah bahasa memang nenek moyang kita yang pernah tersohor pada masanya. Ya, jadi bahasa inilah yang menyatukan kita dimanapun kita berada. Jadi bahasa Aceh nyo, terutama orang Aceh, nyo orang Aceh nyo bangsa Aceh, bangsa terlebih, bangsa metuah, bangsa terlebih ada orang dunia. Itu semboyan Adimaja. Iya, mungkin terakhir ini penutup dengan pantunnya, mungkin ini menciri khas bahasa Aceh. Pantun bahasa Aceh, silakan. Mungkin tantangan ini untuk Bang Ilham sebagai penutup. Mungkin
Baklun becut kak. Oke. Pat ranup yang han mirah, pat penerah yang hana bajo, pat tutu hana yang salah, hana ba awai tente bak dudo. Iya. Baik, terima kasih Bang Ilham, Pak Hamdani juga, Bang Molizar juga, Bang Adi juga terima kasih untuk malam hari ini sudah hadir berbicara bersama kita di obrolan budaya. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita mengenai bahasa Aceh nasibmu kini. Dari RRI Loksmawe, saya Amalia pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.